In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia yang Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus yang telah dipersiapkan kedatangannya oleh Santo Yohanes Pembaptis. Dan hari ini Yesus Kristus Putramu memuji Santo Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang baru. Dalam penderitaan dan kesengsaraan, Putramu Yesus Kristus juga berbicara dengan Nabi Elia ketika dimuliakan di puncak gunung bersama Nabi Musa. Penderitaan yang dialami oleh Putramu menjadi berkat dan keselamatan bagi semua orang. Semoga kami tetap diberi hati yang sabar dan penuh kasih, kendati pun harus mengalami penghinaan karena iman kepada Putramu Yesus Kristus sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menampilkan Yesus yang menjawab pertanyaan para murid tentang kedatangan Elia. Yesus sendiri menghubungkan pribadi nabi besar dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Elia, dengan Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus mengapresiasi Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang baru, yang hendak memulihkan segala sesuatu melalui warta kerajaan surga dan pertobatan. Ini poin yang menghubungkan kita dengan masa Advent sekarang ini, masa saat kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konteks liturgis, kedatangan yang kita rayakan untuk mengenang kelahiran Yesus pada hari raya Natal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus sendiri menegaskan bahwa Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan Yesus menyebut di dalam Injil pada hari ini terkait dengan penderitaan. Yesus sendiri juga akan mengalami penderitaan itu, tetapi penderitaan yang terjadi untuk keselamatan. Nabi Elia juga mengalami penderitaan pada zamannya
dengan berbagai macam ancaman, tantangan, kesulitan, mau dibunuh. Namun kemudian Allah tetap membiarkan Nabi Elia untuk berkarya sampai selesai. Penderitaan yang sama akan dihadapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus menderita sengsara, wafat dan disalibkan, namun bangkit untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, relasi antara Yesus dan Nabi Elia kita membaca dalam Injil juga bersama Nabi Musa muncul ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, mengalami transfigurasi. Yesus bicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia tentang perjalanannya menuju Yerusalem, yang tidak lain adalah perjalanan untuk mengalami penderitaan, yakni peristiwa salib, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu sebagai murid-murid Kristus, kita juga harus siap mengalami tantangan yang sama, penderitaan yang sama. Justru kita dipanggil untuk selalu setia menghayati apa yang juga disabdakan Yesus sendiri, bahwa kalau kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita, bahkan ketika kita harus menghadapi kebencian, penghinaan, penganiayaan, Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita agar kita berdoa bagi mereka. Pesan ini juga pernah saya sampaikan melalui Shihab and Shihab kepada Mbak Nana dan Abi Kurais Shihab, bagaimana Yesus mengajarkan agar kita tetap penuh kasih. Tidak perlu menjadi sakit hati kalau kita mengalami kesulitan, tantangan, bahkan penghinaan, atau bahkan dikatakan kafir sekalipun. Tidak perlu sakit hati. Kita menjadi orang yang dewasa. Itu yang saya katakan sebagaimana tampak dalam video ini. Mari kita lihat cuplikannya. Nggak mungkin saya ada di sini di Apin, dua Shihab yang penuh berkah ini. Amin. Romo, ketika ada sekelompok orang yang menuding kafir, berkata kafir, itu kepada saudara-saudara saya yang beragama Nasrani, itu menyakitkan, Romo? Bagi orang tertentu yang mungkin imannya masih kekanak-kanakan, sakit hati. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, justru pengalaman dibilang kafir itu membuat kita menjadi sadar bahwa ya kita harus mengerti, dan disinilah tantangan. Maka ada kata-kata Nabi Isa yang mengatakan, kasihilah orang yang membenci kamu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, dan mohonlah berkat untuk mereka yang mencaci kamu. Nah, ketika kita mendengar kata-kata itu bagi orang yang sudah dewasa, ini kesempatan bagi saya untuk menghayati firman itu dengan baik, tanpa harus dengan disertai kebencian, apalagi ingin membalas. Itulah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, satu poin yang juga dapat kita renungkan saat kita menghayati iman kita bersama anak manusia yang kita nanti-nantikan dan kita kenangkan perayaan kelahirannya pada masa Natal, Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama Kristus kita maju di dalam iman, harapan, dan cinta. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber
dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.